lain khususnya dari Puskesmas yang bersedia hadir dan bisa koordinasi di sini terkait dengan materi. Koordinasi di sini cakupan pemeriksaan capim yang sudah kita biasa dilaksanakan ya sebelum pengantin itu nikah, diadakan pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan kesehatannya. Jadi puskesmas ini fokus kepada kesehatan jasmani saja, Bu ya. Untuk rohaninya diserahkan kepada masing-masing capimnya dan koordinasi dengan Pak Otin, Bapak Ibu penyuluh dan lain-lainnya. Seperti itu, Bu ya. Makasih Ibu Dr. Sari. Mohon maaf saya banyak yang kelupaan gitu ya. Yang kelupaan terkait dengan materi dari puskesmas ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memohon maaf atas nama Pak Rektor Keputusan Agama Kecamatan Sarongi dalam hal pencabutan ketersediaan tempat konsumsi dan lain-lainnya apabila belum memuaskan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia. Karena ini bagian dari koordinasi kami dengan ibu-ibu dari puskesmas. Itu yang ketiga. Yang terakhir, mohon maaf atas sebenarnya ini sudah sering ya dilakukan dilakukan rapat koordinasi atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi atau tentang konsepnya sendiri. Jadi di sini cuma refresh saja, lebih ke diskusi. Terus di sini saya mau refresh kembali. Mungkin yang kemarin ada yang belum datang, ada yang nggak datang kemarin yang pas saya terakhir kesini, mungkin ada yang nggak datang. Jadi di sini saya mau refresh ulang tentang alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi capim. Jadi nanti kalau misalkan ada capim pasti dilaporkan ke kelurahan desa. Kelurahan desa biasanya ke KUA. Nah setelah dari ke KUA, ke alur selanjutnya dibawa ke puskesmas. Di puskesmas nanti itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan mulai dari anamnesa, ditanyakan status penyakitnya apa saja, terus dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab, terus dilakukan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dan itu semua tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan, biasanya seperti itu. Kalau memang menunda kehamilan, nah bisa juga diberikan edukasi seperti apa baiknya untuk menunda kehamilan. Jadi seperti itu. Selain itu juga dilakukan pemberian imunisasi tetanus biasanya. Nah, terus ada juga materi-materi untuk reproduksi seksual bagi capim. Biasanya materinya apa saja yang diberikan? Persiapan pranikah, persiapan fisik, persiapan gizi, persiapan status imunisasi, terus juga tentang kebersihan organ reproduksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang kesetaraan gender dalam pernikahan. Terus yang ketiga tentang kehamilan, tentang persalinan, komplikasi, dan pasca salin setelah melahirkan. Nah itu juga diberikan materi pada saat kunjungan di puskesmas maupun pada saat kunjungan di KUA. Seperti yang awal pertama kali saya kesini kan ada capimnya. Gitu. Terus materi yang keempat pemberian edukasi tentang inisiasi menyusui dini atau pentingnya ASI eksklusif. Kemudian materi yang kelima metode kontrasepsi atau KB. Kemudian yang keenam materi tentang IMS atau infeksi menular seksual. Nah,
itu apa saja, nanti biasanya diberikan bimbingan di puskesmas seperti itu. Terus yang ketujuh, gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki dan pencegahannya. Dan yang kedelapan, mitos pada perkawinan. Jadi seperti itu. Bimbingan-bimbingan atau edukasi yang bisa kita lakukan, yang bisa pihak puskesmas lakukan atau berikan kepada calon pengantin. Nah, di sini dalam melakukan edukasi, pihak puskesmas di sini meminta tolong untuk dibantu juga. Kita bekerja sama dengan KUA dalam pelaksanaannya. Jadi persiapan untuk melaksanakan edukasi untuk catin tersebut dilakukan adanya koordinasi seperti ini, koordinasi dengan KUA itu sendiri, dengan tokoh agama, ya, dengan para mutin-mutin. Kemudian mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan untuk KIE. Untuk KIE untuk pemberian edukasi di puskesmas ada koordinator sendiri, kemudian untuk KUA mungkin di ruangan pertemuan ini biasanya ya. Terus mempersiapkan materi atau alat bantu penyuluhan dan mempersiapkan jadwal. Biasanya kan ada jadwal rutin buat capin itu 3 bulan sekali. Di sini puskesmas memberikan edukasi. Terus untuk capinnya juga nanti biasanya habis dari sini pasti dikasih edukasi untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Jadi ada saling berkesinambungan antara puskesmas dengan KUA. Terus mungkin terus di sini juga dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, yang dimonitoring itu apa saja? Nah, dari pesertanya, dari minatnya, kehadiran, sama keaktifan. Biasanya saya nilai kalau misalkan di sini ada pertemuan, dilihat dulu banyak yang hadir atau enggak. Terus nanti setelah saya memberikan pemaparan, kadang ada feedback yang mau tanya silakan. Terus saya bisa tanya kali. Jadi biar tahu sampai mana terserap informasi yang didapat oleh cantik nanti tersebut. Terus ada evaluasi juga. Kemudian yang dievaluasi indikator keberhasilan itu biasanya kalau di sini sudah lumayan ya, lumayan bagus ya psikologi. Ada tenaga medisnya, nakesnya juga sudah lengkap, terus dari KUA-nya juga ya sudah welcome, sudah aktif juga untuk melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Terus selama proses ya, Capim juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sudah, terus imunisasi TT juga sudah, terus indikator outputnya, hasilnya ini seluruh Capim mendapatkan KIE, Kespro dan seksual. Nah, diharapkannya seperti itu untuk evaluasi ke depannya. Terima kasih ya Pak, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kenapa antara Capim 1 dengan Capim 1-nya itu nggak sama administrasi? Nah, ini terkait dengan kartu BPJS, Bapak. Nah, kalau yang punya kartu BPJS itu cuma SKD saja 15.000. Ya. Nah, kalau yang nggak punya kartu BPJS atau umum itu bayarnya 35 Bapak sama RM ya. 15.000 SKD atau surat keterangan dokter, yang 20.000-nya itu RM. Ya. Itu. Kalau yang pasien lama itu 18.000. Jadi 33 kalau yang umum pasien lama. Itu pembayarannya. Kalau yang pemeriksaan lain-lainnya itu gratis Pak. Kalau bayar semua, insya Allah sampai 300.000. Kalau bayar semua. Tapi kita gratiskan untuk Capim. Bayarnya cuma surat keterangan dokter 15.000 sama RM kalau yang tidak punya kartu BPJS antara 18.000 sampai 20.000. Itu Bapak pembayarannya ya. Untuk yang Capim usia 60 tahun, nah, itu juga wajib periksa kesehatannya Pak, karena kan sudah lanjut usia, jadi memang butuh pemeriksaan juga, bukan kayak anak mudanya yang kita periksa, tapi semua capim kita maksimalkan
Bravo ya. Ya, seperti itu ya Pak. Sudah puas Bapaknya? Nah, mungkin ada yang lainnya lagi. Harusnya ini ada teman-teman dari gizi ya, cuman karena teman-teman dari gizi berhalangan, ya apa-apa saya akan menjawab. Berkaitan dengan obesitas, misalnya obesitas iya, masuk obesitas. Biasanya diukur IMS-nya, indeks massa tubuhnya, normalnya berapa? Lupa saya namanya ada kok di internet. Nanti kalau lebih dari berapa dia masuk kategori obesitas. Nah, obesitas sendiri ada grade-grade-nya. Nah, untuk mengurangi mengurangi timbunan lemak itu yang ada di perut itu bukan daging, lemak. Kalau daging itu lebih pasti bentuknya seperti itu. Jadi ada yang bilang six pack, nah kayak gitu itu otot atau daging. Nah, kalau yang cuma satu pack, nah itu lemak. Kalau nggak ada itu cek ya. Ada solusi. Untuk solusinya harus mengurangi makanan yang tinggi gula. Karbohidratnya tinggi. Karbohidrat itu menghasilkan gula juga. Karbohidrat ini ya tepung-tepungan, nasi, roti putih, nah, terus ya gorengan. Selain itu juga makanan yang berminyak, kolesterol tinggi. Oh ya ini. Oh di depan ada ya. Nah kalau mau difoto boleh ya. Mau difoto kan ngerti. Nanti caranya Berat badan, tinggi badan dalam meter ya. Sampai berat badannya berapa kilo dibagi tinggi badannya. ada timbangannya Bu? Ada bawa timbangan. 70. Hah? Serius 70? Tingginya Tingginya berapa? Kayaknya 75. Hah? 75. Iya, oke naik 5 kilo. Tingginya berapa? Berapa meter? 70 berapa? 105. Legenda. 160. Untuk IMB-nya di sini 46. Jadi masuk ke obesitas. Lebih dari 27 kategorinya. Punya sampean 46, jadi sampean ini obesitas. Kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, ya, tidak apa-apa. Bisa dikurangin berat badannya. Diet ya. Cara dietnya yaitu tadi kurangi makan minuman yang manis-manis, tinggi karbohidrat, terus yang berminyak. Lawannya air putih. Minum air putih nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, kalau nggak makan air putih itu sembuh, giginya nggak ada. Selain makanan yang dijaga, olahraga juga, ya. Olahraga rutin, olahraga nggak? Olahraga malam. Olahraga malam. Maksudnya jalan-jalan. Malam, kelihatan gelap loh. Pesarian. Olahraga. Sekarang umurnya berapa? Umur 36. 36 untuk kardio, olahraga kardio tidak masalah. Olahraga yang agak berat gitu ya tidak apa-apa. Kayak fitness gitu tidak masalah, bagus ya. Sepak bola boleh, voli ya boleh, lari ya nggak apa-apa. Rutin ya, 1 minggu kalau bisa 3 kali. Soalnya itu sama saja menghasilkan keringat. Keringat itu yang membakar kalori. Membakar kalori maksudnya ya lemak yang ada di badan.